Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi siswa dan siswi kami kelas 10 di SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi tahun pelajaran 2021-2022. Pertama sekali Bapak sampaikan segala puja dan puji syukur mari sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat sehat, keberkahan umur, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Juga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat terutama di yaumul kiamah kelak. Beda loh sekolah di SMA dengan SMK. Sebab kalau sekolah di SMK itu yang namanya sekolah menengah kejuruan, tentunya diharapkan lulusan-lulusan dari sekolah menengah kejuruan tersebut dapat bersaing dalam dunia kerja. Tentunya kita diharapkan memiliki kualitas yang baik, apalagi kita dihadapkan kepada dunia industri atau dunia kerja yang nyata. Hari ini menurut catatan Badan Statistik Nasional bahwa di Indonesia itu terdapat 9,77 pengangguran terbuka. Tapi yang sangat kita risaukan justru 13,55% pengangguran itu didominasi oleh lulusan SMK. Ini menjadi satu cambukan. Ini menjadi satu evaluasi bagi kita. Tentunya ini bukan saja hanya kepada siswa, juga kepada seluruh komponen-komponen guru dan stakeholder yang berkaitan dengan dunia industri dan kerjasama dengan sekolah menengah kejuruan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan tingginya pengangguran? Tapi di sisi lain, kita mengaku bahwa kita itu adalah lulusan SMK, kan itu. Maka jawaban yang esensial, yang pertama itu disebabkan oleh karakter. Perlu kita perhatikan dan perlu kita evaluasi tentang karakter kepribadian kita sendiri. Maka ketika kita mendapatkan jawaban, hal-hal yang berkaitan dengan karakter tersebut, sehingga kita terkadang kalah bersaing dalam dunia kerja itu, persoalan yang pertama adalah kurangnya disiplin. Khususnya bagi siswa yang beragama Islam, Islam mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran, Allah wahyukan atas nama waktu dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dengan wal-lail, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang. Bahkan pada sebuah ayat yang pendek yang selalu kita bacakan, wal asri innal insana lafi khusri, demi masa sesungguhnya manusia banyak dalam kerugian. Salah satu penyebab kerugian yang nyata yang terjadi dalam kehidupan seseorang adalah ketidakdisiplinan kita dalam menggunakan efisiensi waktu yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu.
Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan hidupmu sebelum datangnya masa kematianmu. Ini yang berkaitan dengan dimensi waktu. Maka alangkah ruginya ketika kita termasuk bahagian dari orang-orang yang tidak memiliki disiplin dalam menggunakan waktu itu. Yang kedua, rendahnya kedisiplinan kita dalam mentaati aturan. Baik mungkin aturan itu yang berkaitan hubungan kita dengan Allah, aturan yang telah disampaikan oleh Rasul, atau mungkin kita mengabaikan aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, pemimpin di antara kita. Aturan yang dibuat oleh orang tua atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di negeri yang kita cintai, negara Republik Indonesia kita ini. Maka salah satu dari tantangan kita adalah rendahnya kedisiplinan kita, dan ini merupakan bahagian dari karakter kepribadian seseorang. Yang kedua, penyebab dari pengangguran itu adalah attitude. Rendahnya sikap yang baik yang kita lahirkan dari diri kita. Maka sebagai seorang yang memiliki kemauan, yang memiliki keinginan, dan yang memiliki cita-cita lalu menjatuhkan pilihannya masuk di sekolah menengah kejuruan, khususnya di SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi ini, Bapak berharap seluruh siswa memiliki sikap yang baik. Hargailah pengorbanan orang tua, bahwa begitu besarnya pengorbanan orang tua agar kalian mampu untuk duduk di SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi, melanjutkan tingkatan-tingkatan pendidikanmu melalui SD, SMP yang sudah kalian jalani, dan hari ini kalian duduk di bangku SMK. Sikap yang baik itu perlu kita lestarikan dalam diri kita. Sikap yang baik terhadap diri kita sendiri, sikap yang baik terhadap orang tua, sikap yang baik di dalam bermasyarakat. Karakter yang ketiga yang perlu kita evaluasi dalam diri kita sehingga kita sulit bersaing dalam dunia kerja adalah rendahnya motivasi. Motivasi tertinggi harus kita awali dari motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari diri kita sendiri. Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita. Dalam Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib dan keadaan seseorang atau sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali orang itu sendiri mau merubah keadaan yang ada pada dirinya. Jadi dominannya dalam hidup kita ini bukan motivasi yang lahir dari luar, tapi motivasi yang mampu kita lahirkan dari diri kita sendiri, menjadi pribadi atau bagian dari orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sesuatu masalah yang berhadapan dengan dunia kerja itu adalah kreativitas yang rendah. Daya kreativitas yang kita lahirkan itu adalah kemauan yang kuat untuk melahirkan hal-hal yang baru. Punya kreativitas. Hari ini banyak orang yang menginginkan kerja enak, makan enak, uang banyak, tapi justru yang lahir dari dirinya adalah sikap malas. Sikap malas. Allah menjelaskan bagi kita, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir.
Hai orang yang tidur, kumpa ansir bangun. Bukan berarti kita tidur terus, tapi khususnya bagi seorang siswa, kalian itu adalah agent of change. Kalian adalah agen perubahan. Di pundak kalianlah nanti perubahan bangsa ini. Kita semua khawatir di suatu waktu nanti kita justru bisa jadi budak di rumah kita sendiri. Ini negeri, ini negara adalah negara kita. Tapi kalau kita hanya menjadi pecundang, kita ini hanya menjadi budak di negara kita, itu satu kekonyolan namanya. Kenapa? Indonesia ini negara kita, rumah kita. Maka kita yang harus mengelolanya. Maka diharapkan seluruh siswa sekalian bahwa sebuah perubahan yang terjadi dalam lingkup bangsa kita itu hari ini terletak pada pundak kalian. Seorang anak muda yang baik itu bukan mengatakan inilah bapakku, lalu dia membangga-banggakan apa yang ada pada orang tuanya. Tapi seorang anak muda itu wajib mengatakan inilah aku. Ketika dia mengatakan inilah aku, harusnya ia memiliki intelektual berpikir yang cerdas, ia memiliki keahlian dan daya saing yang tinggi, dan dia menjadi seorang yang reliability, artinya seseorang yang mampu untuk diandalkan. Seluruh siswa yang Bapak sayangi, paling tidak ada 4C lah ya. Ada 4C dalam menghadapi tantangan zaman kita. Dan ini berkaitan dengan sikap mental. Sikap mentalitas yang baik. Apa itu 4C itu? Yang pertama adalah critical thinking. Di dalam Islam disebut dengan berpikir kritis. Kita harus mampu mengkritisi segala sesuatu. Baik buruknya, apa manfaatnya. Karena memang dari seluruh apa yang Allah ciptakan ini, Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Bahwa pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, la ayatin liulil albab, tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Siapa orang yang berfikir itu? Alladzina yadhkuruna Allahu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang berpikir kritis itu adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam. Artinya, ia mampu menggali kemanfaatan dari penciptaan Allah. Ia senantiasa mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam melakukan berbagai aktivitas hidup, dia ingat kepada Allah. Wa yatafakkaru, dan memikirkan, berfikir. Maka orang yang berpikir kritis itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesuatu kecerdasan yang lahir dirinya, dia akan menyatakan, tidak sia-sia Engkau ya Allah menciptakan sesuatu. Tidak sia-sia Engkau ya Allah menciptakan semua ini. Artinya dari semua yang diciptakan oleh Allah itu memberikan manfaat di dalam hidup dan kehidupan manusia. Maka pentingnya berpikir kritis ini agar kita mampu melahirkan hal-hal yang bermanfaat. Orang yang berpikir kritis senantiasa memikirkan sesuatu sebelum dia menyampaikan sesuatu. Orang yang berpikir kritis itu senantiasa berpikir sebelum dia melakukan sesuatu tindakan. Sehingga apapun yang lahir dari lisannya, perbuatan yang lahir dari sikapnya senantiasa mencerminkan sikap-sikap hidup yang baik dan mendatangkan manfaat juga bagi yang lain. Yang kedua, C yang kedua dalam menghadapi tantangan ini adalah communication. Sebagai seorang siswa SMK Negeri 3, kalian akan dihadapkan kepada dunia kerja, dunia industri. Artinya apa? Public relation.
dihidupkan kepada masyarakat, dihadirkan di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Maka ketika lulusan sebagai seorang siswa atau siswi SMK kejuruan itu tidak memiliki komunikasi yang baik, maka juga dia akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan berbagai pihak. Bagaimana mungkin kalau tidak memiliki komunikasi yang baik dia mampu menjalin kerjasama? Bagaimana mungkin kalau dia tidak memiliki komunikasi yang baik dia mampu berhubungan dengan orang yang banyak? Padahal dalam dunia kerja itu kita sudah dipastikan akan berhadapan dengan masyarakat yang banyak sebagai relasi-relasi kerja nyata kita. Yang ketiga adalah kolaborasi. Untuk menghadapi tantangan ke depan itu kita perlu kerjasama yang baik. Lihatlah lidi ini. Kalau ada lidi, perhatikan lidi itu nak. Lidi itu kecil, iya kan? Lidi itu lemah kalau lidinya satu. Dan sudah pasti lidi yang satu itu tidak akan mampu membersihkan sampah yang banyak. Itu realitas, itu fakta. Tapi kalau lidi itu walaupun dia lemah, dia dikumpulkan dan diikat menjadi satu kesatuan, ia akan mampu membersihkan sampah yang banyak, ya kan? Artinya apa itu? Kalau kita sendirian, sudah barang tentu mungkin kita tidak akan mampu menyelesaikan berbagai macam masalah. Tapi kalau kita punya kerjasama dengan yang lain, menyatu kepada yang lain, ya, punya hubungan yang baik kepada yang lain, maka berbagai persoalan yang kita hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Yang keempat, creativity. Sesungguhnya anak SMK itu dituntut untuk memiliki kreativitas yang mumpuni. Kreativitas yang memiliki nilai jual. Kreativitas yang senantiasa dapat memberikan perubahan di tengah masyarakatnya. Dan keseluruhan yang Bapak sampaikan itu tergantung kepada mentalitas pribadi masing-masing. Sebagai satu kesimpulan, Bapak ingatkan, selamat datang di SMK Negeri 3. Yang pertama, tanamkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk belajar yang baik di SMK Negeri 3. Yang kedua, gunakanlah efisiensi waktu semaksimal mungkin. Karena ketika kalian mengabaikan waktu, mengabaikan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu gurumu, yakinlah di suatu saat di dunia kerja pun kalian akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka kita harus punya efisiensi waktu. Kita harus menggunakan waktu itu dengan baik sehingga kita mampu untuk menjawab tantangan zaman. Ke depan ini tantangan kita semakin berat. Persaingan dunia semakin berat. Tapi kita harus dituntut menjadi warga negara Republik Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang baik, cerdas, religius, dan dapat memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, bercita-citalah yang tinggi. Bercita-citalah yang tinggi. Harapan itu pasti ada. Sepanjang kita sehat, sepanjang waktu itu masih ada, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ya, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita itu dapat diraih dengan ketekunan, dengan keuletan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Dan tidak luput dari itu adalah doa dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai seorang siswa SMK kejuruan, khususnya SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi, jadilah orang yang berorganisasi. Sebab matangnya cara berpikir, kemampuan dalam berorganisasi itu akan mendidik kita mampu menjalin hubungan sosial dengan baik dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, kunci bagi kita, sikap mental yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kerja cerdas dan kerja keras. Kerja cerdas itu mengandalkan ilmu, mengandalkan pemahaman.
Sedangkan kerja keras adalah mengandalkan fisikis. Tentunya kita tidak mau hanya kerja keras dalam bentuk fisik, kita harus kerja dalam bentuk kerja cerdas. Sebab apa? Tanamkan dalam diri kita, kitalah bahagian dari pemimpin-pemimpin itu pada masa yang akan datang. Kitalah orang-orang yang diminta dan orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan bangsa kita, khususnya dalam dunia kerja nyata. Terakhir Bapak sampaikan, mudah-mudahan seluruh siswa hari ini senang belajar di SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi. Kalian akan dididik di sini untuk memiliki kecerdasan spiritual yang baik, dan kalian akan diasah di sini untuk memiliki keahlian yang bisa diandalkan dalam menghadapi persaingan-persaingan dunia kerja yang nyata. Demikian Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.